Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ibu Eva Dianasari, guru prakarya SMP Negeri 24 Surabaya. Pada mata pelajaran prakarya, ruang lingkup yang akan kita pelajari nanti meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Nah, pada semester kali ini kita akan mempelajari materi prakarya pada aspek kerajinan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan serat. Kali ini yang kita pelajari adalah kerajinan serat alam. Ini adalah beberapa contoh kerajinan dari bahan serat alam. Pengertian kerajinan serat alam. Bahan serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu serat dari tumbuhan, serat dari hewan, dan serat dari mineral. Tapi dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, dari daun, dan dari buah. Serat dari biji. Contoh biji yang memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat adalah biji dari pohon kapas dan kapuk. Tetapi pada saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil karena peminatnya sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lain. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan beringin. Nah, ini contoh serat dari batang. Berikutnya adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya adalah daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun honeyqueen. Serat yang berasal dari buah. Buah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah salah satunya kelapa.
Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debunya pun dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan panjang. Selanjutnya serat ini yang diolah kembali menjadi bahan baku. Baiklah, sekarang kita belajar serat dari hewan. Serat dari hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Nah, ini berikutnya kita jelaskan penggolongannya dari serat stapel dan dari filamen. Yang pertama adalah serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya dari domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa memiliki beberapa karakteristik seperti bahannya terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara ulat sutra memiliki ciri-ciri berkilau, sangat halus, lembut, tidak mudah kusut, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serapnya pun cukup tinggi, tidak mudah berjamur, tapi mudah terbakar. Jika terbakar maka berbau seperti rambut yang terbakar. Bekas pembakarannya berbentuk abu hitam, bulat, dan mudah dihancurkan. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam secara lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tahan lama. Demikian anak-anakku, sampai di sini dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Salam.